Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang mukmin, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan yang baik dan mulia ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk terus menjaga dan memperkuat kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Jumat ini tanggal 2 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1440 Hijriah. Maknanya kita sudah masuk di waktu ataupun hari-hari yang memiliki keutamaan yang begitu banyak. Keutamaan di bulan Zulhijjah ini diantaranya adalah adanya momentum manasik haji, hari Arafah, syariat kurban, dan hari Tarwiyah. Adapun mengenai keistimewaan 10 hari bulan Zulhijjah ini secara khusus, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah? Qala wala al jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Kata Nabi SAW, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkenaan dengan hadis tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya, dan di sini tidak ada pengecualian. Jika dikatakan bahwa amalan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, ini menunjukkan bahwa beramal di waktu itu adalah sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika seseorang melakukan amalan yang mafdul, kurang utama di hari-hari tersebut, maka bisa jadi lebih utama daripada seseorang melakukan amalan yang utama di selain 10 hari awal bulan Zulhijjah tersebut. Karena Nabi SAW ketika ditanya, tidak pula jihad di jalan Allah, maka beliau menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Lalu beliau memberi pengecualian, kecuali yaitu jihad dengan mengorbankan jiwa raga. Padahal jihad sudah kita ketahui bahwa ia adalah amalan yang mulia dan utama. Namun amalan yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah tidak kalah dibanding dengan amal jihad ataupun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan tersebut adalah
amalan mafdul atau amalan yang kurang utama dibandingkan dengan jihad. Kemudian Imam Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa amalan mafdul yang kurang utama jika dilakukan di waktu yang afdol untuk beramal, maka itu akan menyaingi amalan yang afdol tersebut di waktu-waktu lainnya. Amalan yang dilakukan di waktu afdol untuk beramal akan memiliki pahala berlebih karena pahalanya yang akan dilipat gandakan. Maka Imam Mujahid mengatakan amalan di 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika ada pertanyaan, manakah yang lebih utama, 10 Dzulhijjah ataupun 10 akhir bulan Ramadan jika mau beramal? Menjawab pertanyaan ini, dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Syekh Ibnu Taimiyah, beliau memberikan penjelasan bahwa yang benar adalah malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama daripada malam 10 Dzulhijjah. Sementara hari 10 Dzulhijjah itu lebih utama daripada hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan perincian ini, maka hilanglah kesamaran. Perkara yang menunjukkan itu bahwa malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama, disebabkan pada malam itu, terutama malam ganjil, ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan ia terjadi pada malam ganjil tersebut. Sedangkan 10 awal bulan Dzulhijjah, kenapa itu utama ataupun memiliki banyak keutamaan, keistimewaan? Karena atas pertimbangan hari-harinya, yaitu di dalamnya terdapat hari kurban, hari Arafah, dan hari Tarwiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini untuk memperoleh keutamaan pahalanya tersebut? Maka dalam sebuah hadis juga disebutkan ya bahwa Nabi menjelaskan di antara amalan yang bisa dikerjakan oleh umat Islam adalah memperbanyak zikir, yaitu dengan cara takbir, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tahlil la ilaha illallah, kemudian tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah juga berlaku tentu saja untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut bisa saja sholat malam, sholat fardu, sedekah, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan soleh lainnya. Nah, di antara amalan yang dianjurkan selain berzikir, juga disunahkan untuk menunaikan ibadah puasa pada hari-hari tersebut. Ada yang mengamalkan puasa dari hari pertama 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Ya. Ada juga yang mengamalkan hanya di di tanggal 9 Dzulhijjahnya saja, yaitu puasa Arafah. Di mana puasa Arafah itu di antara keutamanya adalah dia mampu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini maka mari kita memperbanyak amal kebajikan, amal soleh. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga dengan itu kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam keadaan membawa amal soleh, amal kebajikan. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya sehingga kita bisa menjalankan ibadah sebagaimana yang disyariatkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita menjadi orang yang sia-sia amalannya karena beribadah dengan tidak ikhlas ataupun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga al-khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya ataupun amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wardallahumma an al-khulafa'i ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahabah wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirk wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wansur ibadaka al muwahhidin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairud du'a wa khairan najah wa khairul hayat wa khairul mamat. Allahumma thaqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ibadatana waghfir khatayana wa inna nas'aluka darajatal ula minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.